Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya bisa memberikan materi kuliah dengan uh, dengan topik kita lanjutkan, yaitu tentang aspek hidrolika dalam kaitannya dalam drainase. Setelah sebelumnya kita mempelajari atau belajar tentang aspek hidrologi, di mana kalian sudah mengetahui bahwa output dari perencanaan drainase ketika kita meninjau aspek hidrologinya adalah masukan yang akan masuk ke dalam sistem suatu drainase. Dalam ini inputnya. Apa itu inputnya? Yaitu desain panjang atau desain alirannya. Sehingga kita akan belajar bersama kelanjutan dari ketika kita sudah mempunyai inputnya, lalu kita diharapkan bisa mendesain atau mendesain wadahnya atau dalam hal ini drainasenya. Dan kita harus meninjau dari aspek hidrolikanya, tidak hanya dimensi saja, tapi bagaimana mekanisme aliran itu bisa mengalir dengan efektif. Di dalam aspek hidrolika ada 3 hal yang mungkin kita perlu ketahui atau perlu kita kaji. Yang pertama, kita akan menentukan dulu apakah jenis salurannya yang akan kita desain adalah segi 4, bentuknya atau lingkaran, atau trapesium, atau setengah lingkaran, atau gabungan. Nah, itu tergantung dari geometrinya, ya, bentuknya. Kemudian yang kedua, ketika geometrinya sudah dibangun, maka bagaimana sifat aliran yang terjadi, apakah steady, unsteady, uniform, dan uniform, dan sifat aliran yang lain seperti subtritic, supertritic, kemudian gabungan daripada itu misalnya steady dan uniform atau unsteady dan uniform. Masih ingat ya, semoga. Kemudian yang ketiga itu adalah metode yang kita gunakan untuk mendesain. Bisa jadi kita gunakan empirik yang tersedia, misalnya rumus empirik kecepatan. Kemudian kita juga memperhitungkan efek kehilangan energi dan rumus debit dan lain sebagainya. Nah, dalam mendesain suatu sistem drainase diperlukan informasi. Bagaimanapun kita harus tahu lokasi di mana kita akan mendesain sistem drainase, baik mikro maupun makro. Mikro lingkup kecil, penerimanya mungkin hanya bagian penerima saja. Kemudian kalau kita bicara makro, berarti itu sistem dengan baik, mulai dari drainase penerima, drainase pembawa, sampai akhirnya dia mengalir ke drainase primernya, atau dalam hal ini sungai, laut sebagai penerima. Nah, maka dalam kita mendesain sistem drainase itu tentu saja kita memerlukan yang pertama adalah data. Data lokasinya setidaknya tahu topografinya, apakah profilnya itu datar atau curam, sedang, dan lain-lain dengan kriteria SWOT. Nah, ini kriteria SWOT-nya mungkin berbeda sih. Di atas 7% maka dikatakan curam.
Kenapa misalnya kita perlu tahu kondisi medan? Dalam hal ini misalnya topografinya, slope-nya, kemiringannya. Ya, karena ketika air mengalir dalam slope yang misalnya topografinya curam, maka air yang mengalir di atas tanah akan cenderung melimpas lebih banyak. Nah, sehingga bagaimana bentuk drainase yang efektif untuk menerima air di daerah lereng misalnya. Berbeda dengan air yang jatuh di permukaan yang. Kemudian yang kedua itu adalah penentuan limpasan air hujan. Nah, penentuan limpasan air hujan ini tidak terlepas dari bagaimana kalian mendesain banjir yang akan masuk atau menjadi input dalam suatu sistem drainase. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan dimensi saluran optimum. Nah, ini mungkin optimum itu yang jelas bisa menerima inputan tadi untuk dialirkan ke dalam saluran drainase dan kemudian diteruskan ke drainase primernya. Nah, ini tentu saja dengan pertimbangan tetapi kemudian topografi sama saja. Sehingga sebenarnya tidak hanya topografi, tapi mungkin kita harus tahu bagaimana kondisi tata guna lahan, terutama mungkin di area di bawah drainase. Apakah tata guna lahan memungkinkan untuk uh, diganti dengan drainase atau drainase yang akhirnya mengalah gitu, karena tata guna lahan tidak mungkin digantikan. Nah, kemudian menjadi pertimbangan dalam menentukan dimensi. Selain itu juga rata-rata terutama yang drainase perkotaan dan juga drainase jalan yang kita sering lihat di sekitar kita, drainase yang muncul saat ini adalah drainase yang sudah fabrikasi. Artinya ukuran itu sudah standar. Namun bisa aja kita misalnya ya, memesanin ordernya berapa ukurannya, tapi unit yang kita lihat itu ada standar ukurannya. Nah, bisa jadi kita juga mempertimbangkan standarisasi ukuran atau dimensi yang ada di lapangan. Yang kemudian kita gunakan untuk pemilihan dimensi satu. Ya. Nah, mungkin ini kita kembali lagi ke hidrolika secara umum ya. Nah, karena apa? Karena di drainase sendiri itu tetap mempertimbangkan sisi hidrolika. Tidak hanya mungkin debit kemudian kita hitung butuh dimensinya. Oh, kalau luasan sekian kira-kira cukuplah untuk menampung debit sekian. Jadi tidak hanya itu, tapi kita juga melihat bagaimana fenomena aliran yang terjadi, apakah itu di aliran pipa, misalnya harus menggunakan pipa, atau drainase dengan sistem saluran terbuka, atau dalam hal ini open channel. Nah, prinsipnya tentu saja berbeda. Kalian sudah belajar di hidrolika apa bedanya aliran pada tekanan permukaan, baik itu tekanan atmosfer atau dalam hal ini free surface gitu ya, surface. Kemudian bagaimana dengan tekanan yang terjadi di aliran pipa, itu sangat berbeda. Nah, sehingga prinsip-prinsip dasar hidrolika tidak bisa digunakan juga. Nah, ini beberapa tipe aliran yang ada di saluran terbuka. Mungkin tidak hanya saluran terbuka ya, di dalam
Aliran pipa sendiri itu juga perlu kita ketahui bahwa di aliran pipa itu bisa terjadi aliran seragam, steady, dan juga misalnya dia diatur oleh katup atau tuas, bisa saja unsteady. Sedangkan di aliran terbuka, tentu saja kita juga pahami di hidrolika bahwa ada aliran steady dan unsteady, kemudian ada aliran uniform dan varied atau non-uniform. Ingat ya, apa itu aliran seragam? Itu aliran varied atau non-uniform. Ya, silakan coba buka lagi catatannya di hidrolika. Selain itu, mungkin salah satu tipe aliran yang tidak bisa kita tinggalkan adalah aliran laminar dan turbulen. Penting, ya cukup penting. Karena ketika kita menggunakan prinsip hidrolika, maka kita juga harus mempertimbangkan aliran yang terjadi. Walaupun kalau kita belajar di hidrolika juga, bilangan RE dalam hal ini adalah salah satu parameter penentu aliran laminar dan turbulen. Reynolds number itu sangat berpengaruh pada saat dia berada di aliran dengan hidrolik atau wadah gitu ya, wadah atau saluran yang cenderung halus dengan kecepatan yang rendah. Nah, itu alirannya dan turbulen atau RE dan lambda itu berpengaruh di sana. Namun, kalau RE-nya sudah terlampau besar, maka RE ini sudah tidak begitu berpengaruh lagi. Namun yang paling berpengaruh adalah nilai kekasaran saluran. Atau dalam hal ini seringkali kita kaitkan dengan kekasaran saluran. Nah, kekasaran saluran, kalau kalian lihat ada istilah-istilah Manning, Jersey, Stigler, ya itu akan kita bahas nanti ya. Nah, selain Reynolds number juga ada Froude number. Froude number itu apa? Number itu angka untuk mendefinisikan aliran apakah subkritik, antikritik, atau superkritik. Kalau aliran subkritik itu berarti FR-nya kurang dari 1, sedangkan aliran superkritik itu di atas 1. Dan tentu saja aliran kritis itu adalah ketika FR-nya sama dengan 1. Kalau kita ingat pada mata kuliah hidrolika, secara mudah, secara visual, kita bisa membedakan aliran itu kritik atau subkritik atau superkritik itu dari olahannya. Biasanya kalau turbulen jenis turbulen ya, tapi subkritik itu cenderung kecepatannya rendah atau dia mengalir dengan tenang. Kritis itu ada di antara aliran yang tenang dan aliran yang berolah. Sebaliknya, dari aliran yang berolah, dia akan menuju tenang, maka dia ada fase di mana terjadi aliran kritis. Biasanya karena apa? Biasanya ada perubahan penampang, ada perubahan gangguan di dalam saluran itu, misalnya ada terjunan, ada perbesaran penampang, ada pengecingan penampang. Nah, ini kalian mungkin perlu buka lagi di catatan tentang kalau dulu itu belajarnya tentang kurva energi spesifik. Nah, kemudian
nilai FR, ada V per akar G kali D, di mana G itu adalah percepatan gravitasi, D adalah kedalaman hidrogen, dan kecepatannya. Nah, ini pentingnya di mana? Pentingnya pada saat kita mendesain, pada saat alirannya itu terjadi superkritik karena pengaruh perubahan penambang tadi, maka harus ada perkuatan. Karena apa? Karena aliran superkritis itu cenderung mengerosi. Karena kenaikannya sangat cepat, aliran kenaikan sangat cepat, atau aliran ini kecepatannya sangat besar, sehingga potensi erosi di dinding-dindingnya ataupun dasarnya itu semakin besar. Biasanya perlu ada perkuatan. Nah, bentuk-bentuk yang itu sering muncul atau sering kalian lihat di sekitar kalian, di banyak ada di sekitar kalian. Jadi bentuknya beragam ya, ada yang bentuk segitiga, ada segitiga, terus trapezium, lingkaran, kemudian tapal kuda, tidak beraturan juga mungkin bisa jadi. Nah, ini geometri, ini harusnya kalian tidak asing lagi bahwa ada beberapa parameter. A, area, luas, penampang basah, kemudian metode perimeter atau keliling basah, kemudian hidrolic atau ciri-ciri hidrolik, dan topik yang ini adalah lebar atas. Jadi kalau di penampang yang lebarnya berbeda seperti trapesium, maka dia akan memunculkan dimensi B bawah dan dimensi atas atau lebar atas. Nih, kalian buka lagi aja ya, jadi nggak usah detail. Jadi beberapa elemen geometri tadi sudah kita bahas. Yang belum mungkin kemiringan saluran, kemiringan vertikal. Ya, ini dia tadi yang saya katakan bahwa pada saat RE-nya sudah terlampau sangat besar, maka sebenarnya nilai sendiri tidak banyak digunakan atau mempengaruhi aliran ya. Lebih sering yang mempengaruhi debit itu adalah kekasaran. Dan nilai kekasaran yang sebenarnya melewati tahap penelitian sampai akhirnya muncullah beberapa persamaan empirik untuk menjelaskan kecepatan yang dipengaruhi oleh kekasaran saluran. Dalam hal ini ada Manning, dia punya nilai M untuk menjelaskan kekasaran yang mempengaruhi kecepatan. Ini ada Strickler dengan koefisien KS-nya, kemudian ada JZ dengan C-nya. Dan masing-masing memiliki nilai pada saat kita melihat material bentuk dari saluran ataupun slope-nya yang itu mungkin akan mempengaruhi juga nilai kekasaran. Ya, karena saya itu dibentuk tiga peneliti ini menyetujui gitu ya bahwa kecepatan itu dipengaruhi oleh kekasaran, kemudian R atau radiasi hidrolik, di mana R adalah A per T, dan I atau slope, kemiringan menunjang saluran. Dan sehingga ya rumusnya nggak jauh beda. Nah, ini beberapa parameter nilai M untuk menjelaskan berapa kekasarannya. Menurut Manning itu ada nilai-nilai M tertentu yang saya juga nggak hafal, kalian bisa buka di internet ada, di buku ada, siapa. Kemudian ada ini masih strickler itu semakin banyak muncul di kalau kalian belajar tentang irigasi. Nah, koefisien vertikal ini muncul di KPI. Kemudian ada kemiringan dinding. Kemiringan dinding itu adalah pada saat salurannya itu punya kemiringan di dindingnya.
Maka M seringnya disebut M. Vertikal dibagi horizontal. Jadi juga kemungkinan saluran vertikal dibagi horizontal. Kalau kemiringan itu ada di antara adanya lokasi dibandingkan dengan bottom, kemudian L adalah jarak. Jadi kita akan punya slope ya, berapa derajat atau berapa persen, jadi tergantung kita mau dalam bentuk derajat atau persen. Kemudian kita juga belajar di ujung dikta itu sebenarnya ada yang namanya tampang ekonomis. Tampang ekonomis itu maksudnya apa sih? Apakah dia murah? Bukan berarti ya bisa jadi murah ya. Artinya dia bisa menguatkan debit maksimum dengan pendekatan luasan dan meternya minimum. Jadi radius hidroliknya itu minimum, tapi bisa menampung debit maksimum. Ya, jadi dia mempertimbangkan dimensi yang sangat ekonomis karena ya tadi minimum, rasanya itu minimum, perimeternya juga minimum, tapi upper P-nya itu minimum, tapi dia bisa menerima debit maksimum. Itu tentang ekonomis. Bisa jadi lebih murah. Kemudian ada gurung-gurung. Gurung-gurung itu macam-macam, cuma desain gurung-gurung itu juga tidak mudah. Jadi kita harus mempertimbangkan input dan outputnya. Kemudian ini juga bisa sama ya, itu juga bentuk-bentuk jumlah sedikit kita dan bahan-bahan atau material yang sering dipakai atau yang sering muncul. Ini sama juga dengan yang tadi jangan lupa adalah AKLV, V adalah rumus empirik. Rumus empiriknya macam-macam tadi, bisa pakai Memling, bisa pakai JZ, bisa pakai Strickler. Ya tergantung kita mau pendapat ini. Ini salah satu mungkin rumus debit untuk trapesium, karena kalau trapesium itu terdiri dari A dan P, A-nya apa, B-nya apa, kemudian kita sederhanakan kita detailkan gitu ya. Jadi sama dengan A kali P, maka ini A-nya dan ini B-nya. Kemudian kita juga mungkin perlu mempertimbangkan energi spesifik, sehingga tadi ada konsep dimana kalau misalnya setelah jadi nih salurannya kira-kira aliran yang terjadi kemana nih, subkritika, perlu perkuatan kah, atau biasa aja, atau aman-aman aja, nggak perlu tanggul misalnya, nggak perlu tambahan apa namanya tinggi jagaan, atau ya aman gitu untuk aliran yang menghadapi. Pendekatannya bisa pakai energi spesifik, atau sebenarnya kalau kita sekarang punya alat ya software itu bisa kita simulasikan ke HECRAS ya, karena HECRAS itu kan sudah mempertimbangkan hidrolika. Jadi ketika kita inputkan debitnya, kemudian kita settingkan salurannya dengan bahan tertentu atau apa, panjangnya berapa, dan itu nanti bisa dia simulasikan. Seperti ini loh tampaknya dari sisi profil muka airnya seperti apa. Itu di HECRAS bisa mungkin ada aplikasi lain, SWML itu juga bisa.
kurva energi spesifik ya. Jadi di hidrolika mungkin refleksi aja. Kalian bisa buka lagi, ini adalah kurva energi spesifik, di mana energi spesifik itu selalu berada di bawah azimuth miring 45 derajat, dan dia punya energi minimum, dan dia ada apa namanya, area-area untuk menunjukkan bahwa aliran itu berada pada titik aliran superkritis di subkritis. Jadi persamaannya ini mungkin bisa kita coba gitu ya, kalau misalnya kita punya titik input 10 meter kubik, terus punya saluran, punya apa ya, topografi tanahnya itu misalnya 1,5.000. Kemudian direncanakan akan ada koefisien kekasarannya 0,012 karena salurannya dilalui pakai semen, biasanya licin, sekian. Nah, kira-kira dimensinya yang paling ekonomis itu berapa? Kita bisa misalkan tentukan dulu, kita mau berapa siung nih? Nah, berapa siung? Ekonomisnya adalah B-nya harus 2H akar 3. Sedangkan A-nya adalah H kuadrat akar 3 atau R-nya sama dengan H per 2. Nah, maka kita masukkan ke dalam rumus David. Rumus David adalah Q sama dengan A kali V. A-nya kita punya sekian, kemudian V-nya kita pakai Manning, dan Manning sudah diketahui, S-nya diketahui, dan R-nya itu artinya dapat 2. Sehingga kalau kita selesaikan, hanya itu harus 2,16, sehingga B-nya 2,49. Dimensi ekonomis untuk kubik 10 meter kubik per sekon itu dimensi ekonomisnya adalah 2,9 dan hanya 2,19. Itu contohnya. Mungkin nanti lebih kompleks lagi, bisa dicoba latihannya dari tugas aspek hidrologi yang sebelumnya. Itu demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada yang kurang, kita bisa bahas di pertemuan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.